kembali lagi membahas kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya lebih fokus pada blunder kami. Ya memang hanya blundernya lah yang bikin kami terkenal di kalangan publik. Bukan visinya. Apalagi isi deklarasinya. Mana ada yang memperhatikan? Ketika warga masyarakat sedang sibuk memperjuangkan ekonomi masing-masing dan melawan virus COVID-19. Segerombol orang ini malah mengumpulkan massa sok mau jadi pahlawan. Pahlawan apanya? Malah beresiko jadi klaster baru COVID-19. Yang kayak gini mau sok menyelamatkan negara? Publik juga tahu kok. Ujung-ujungnya minta Jokowi mundur kan? Seperti spanduk yang dibawa ketika deklarasi digelar beberapa hari lalu. Namun, ini bukan blunder yang jadi fokus, melainkan sebuah pembongkaran agenda politis kami. Yang membongkar adalah Adian Apitupulu, wakil rakyat jagoan kita. Adian bukan anak kemarin sore di dalam dunia politik Indonesia. Adian juga bukan politisi dadakan. Pengalaman politik Adian sungguh kaya. Sudah ditempa dengan sempurna. Wajar kalau Adian bisa mengendus agenda politis dari segerombol orang yang tidak mau ngaku bahwa yang mereka lakukan itu bermuatan politis. Kami memang tidak mau mengaku bahwa gerakan mereka ini sejatinya adalah gerakan politis. Mereka berusaha menjual aksi mereka sebagai gerakan moral. Supaya apa? Untuk memancing dukungan tentunya. Moral itu juga dekat hubungannya dengan agama. Sehingga dengan mudah deklarasi kami ini ditarik ke arah agama. Paham kan? Politik identitas merupakan mainan khas para lawan politik Jokowi. Karena mereka tidak punya prestasi yang bisa dikemukakan. Rata-rata pecatan kan orang-orangnya? Sesudah deklarasi kami digelar di Jakarta pada tanggal 18 Agustus lalu. 2 hari kemudian pada tanggal 20 Agustus deklarasi kami Jawa Tengah, Yogyakarta digelar di kota Solo. Ini kok seperti deja vu ya, dengan gerakan ganti presiden pada masa sebelum Pilpres 2019. Kenapa mesti kota Solo, kampung halaman Presiden Jokowi? Anak kecil juga paham sih ini. Tentu saja apa yang dikemukakan oleh Adian nanti akan jadi pukulan penentu yang membongkar agenda politis kami tanpa bisa terbantahkan. Kita lihat dulu apa yang terjadi di Solo. Gelaran deklarasi kami di Solo diikuti oleh 21 daerah Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta. Deklarasi ini dihadiri oleh salah satu pendiri kami, Gatot Nurmantio. Gatot kembali menegaskan bahwa kami murni gerakan moral dan tidak akan berubah menjadi parpol. Untuk menepis anggapan bahwa kami akan menjadi kendaraan politik Gatot atau deklarator kami lainnya buat Pilpres 2024. Saya tak mau terlibat jika kami menjadi partai politik. Pastinya saya tidak akan ada di sana, parpol, ujar Gatot. Gatot mengatakan kami didirikan setelah muncul pembahasan RUU HIP. Seandainya aman, biasa-biasa saja, Pancasila tidak diubah-ubah. Saya akan diam. Tetapi kalau ada yang mau mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, maka saya harus kembali berjuang, ujarnya. Sementara itu inisiator deklarasi kami Jateng DIY. Mudrik Sangidu rupanya sangat bernafsu memakzulkan Jokowi. Sehingga dia pun kelepasan ngomong soal ini, sampai dikutip media. Ini gerakan moral, mengingatkan pemerintah supaya jangan anti rakyat. Banyak memberi jasa kepada konglomerat. Kalau diperingatkan sekali 2 kali tidak menggubris maka akan kita jatuhkan, kata Mudrik. Nah, ceritanya Adian ini dipertemukan dengan Said Didu sebagai perwakilan kami di sebuah tayangan berita. Di mana lagi kalau bukan di TV One. Sesudah Said Didu menjelaskan panjang lebar tentang kami, lalu gantian Adian yang menanggapi. Saat itulah Adian menyinggung soal deklarasi kami di kota Solo, dengan membandingkan klaim bahwa kami ini gerakan moral dengan gerakan-gerakan moral yang pernah ada.
Kalau kita bicara gerakan moral mahasiswa, gerakan petisi 50, enggak seperti ini polanya. Mereka tidak membangun jaringan, terang Adian. Dengan adanya deklarasi kami di Solo terkesan seolah-olah kami membuat jaringan kekuatan. Adian bahkan menyinggung pola itu terkesan seperti kampanye, meskipun kami membantah adanya tujuan politik. Gerakan moral ini tidak terlalu peduli dengan kekuatan jaringan, membangun aliansi pendukung. Ini kan seolah-olah pola yang sama dengan kampanye kemarin, tegas Adian. Menguliti agenda kami di depan hidung Said Didu. Benarkan apa yang dikatakan oleh Adian. Gerakan moral tidak akan membangun jaringan. Bahkan jaringan yang dibikin sudah sangat tendensius. Karena digelar di kampung halaman Presiden Jokowi. Terlebih lagi ada pernyataan yang kebablasan dari Mudrik di atas. Sudah deh, nggak perlu sok ngaku jadi gerakan moral. Para netizen pun dengan gampang membongkar moral beberapa dedengkot kami. Din, Gatot, Said Didu, emangnya mereka ini orang-orang yang tidak punya dosa. Tuh topengnya sudah diambil sama Adian. Masih coba ngaku sebagai gerakan moral.